terakhir pertemuan kan kita bahas masalah struktur bumi ya. Struktur bumi sampai dengan sekarang kita coba masuk ke karena proses pembentukan batuan ya, dan kaitannya dengan genesa ya, genesa bahan galiannya. Saya lihat belum Pak. belum ada Pak. Sudah terlihat? Pak. Oke, baik. Saya coba lanjutkan dulu ya. Jadi kemarin kita sudah mengenai ini, ya. Sebelumnya kemudian kita juga lihat bagaimana magma itu tadi menyebabkan terbentuknya mineral-mineral. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Yang namanya continental crust dan oceanic crust. Ya, ada kerak dan arah kerak benua. Nah, di bawahnya kerak ini ya, atau crust ini ada litosfer. Ya. Litosfer. Nah, di bawah litosfer ini ya. Jangan etak. Ini kok ada suara. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi litosfer ya, ini lapisan batuan ya, yang juga tebal gitu ya, dan yang bagian di litosfer adalah bagian yang kejal atau padat gitu ya. Nah, di sini juga kita melihat nanti ada komposisi batuan atau chemical propertiesnya. Ya, mungkin kalian sudah pernah dapat juga ini di geologi. Tak kalah pentingnya juga untuk kembali kalian mengingat bahwasanya batuan yaitu bermacam-macam tipenya ya. Ada batuan sedimen, ya, ada batuan metamorf. Nah, di proses pembentukan batuan ini menjadi salah satu penyebab namanya seperti itu. Jadi kalau batuan beku ini karena proses pembentukan magma, kalau batuan sedimen karena proses sedimentasi, ya. Kemudian batuan metamorf itu karena proses metamorfisme. Ya, dan mineral lah resource, artinya sumber daya yang tidak terbatas. Jadi
jika energi ya digunakan dan dapat diganti, ya maka si batuan dan mineral ini akan kita bisa manfaatkan ya itu sebagai resources atau sumber energi. Seperti yang kita tahu ya sekarang sudah banyak ya menggunakan bahan-bahan radioaktif ya atau yang kita sering dengar dengan nama energi nuklir gitu ya, ya untuk dalam hal energi. Ya, mineral kalian sudah mungkin sedikit diulas waktu di geologi dasar ya. Jadi mineral ini secara substansi ya itu merupakan anorganik ya dan memiliki komposisi kimia tertentu ya dan memiliki struktur molekul tertentu ya terbentuk secara alami dan biodegradable. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan physical dan chemical properties-nya ya, chemical composition dan strukturnya atau struktur kristalnya ya. Ya. Komposisi kimianya itu elemen-elemen atau kalau kita tahu dalam tabel periodik unsur ya di situ ada 8 golongan ya dan ada 7 periode. Sekarang makin bertambah ya untuk periodenya karena makin banyaknya ditemukan oleh mineral-mineral baru seperti itu. Beberapa mineral dapat diidentifikasi berdasarkan keunikan ya properti atau komposisi kimianya. Contoh kalsit ya. Kalsit ini kalau dia dicampur dengan asam ya, asam atau peroksida ya, akan menurut ya terkikis. Kemudian grafit ini termasuk atom karbon ya yang lembut gitu ya atau soft dengan ikatan atau struktur kimia yang sangat lemah atau weak bonds. Intan ya ini sama juga seperti grafit ya, sama-sama atom karbon ya, sama karbon, dia keras ya, bahkan dalam dalam ya diamond ini nilainya 10 ya. Mungkin sudah disampaikan juga di geologi dasar kalian ya bahwa dalam skala Mohs ini menyebutkan kekerasan mineral mulai dari talc ya, yang paling lembut, diamond yang kuat. Ini kimia yang kuat ini mungkin kalian masih ingat waktu zaman kalian SMA juga ikatan tik ya, ikatan yang paling kuat adalah ikatan aromatik ya. Kemudian beberapa mineral itu terbentuk dari satu elemen ya, aku saja. Kemudian perak Ag saja seperti itu ya. Namun beberapa mineral ya semua ya most are influenced with two or more elements that symbolic content. Jadi dia beberapa juga untuk kompon atau senyawa ya yang terikat. Yang senyawa. Adalah native element ya yang terbentuk ya yang terdiri atas satu elemen saja ya, satu unsur saja. Untuk emas ya, gold ya, Au
silver Ag, kemudian platinum Pt, grafit ya grafit C, sulfur S, copper Cu. Nah, kita tahu ya bernilai ya dan sangat digunakan dalam zat kan di otomotif dan di tiga komponen ini ya untuk peralatan dan sistem sensor-sensor yang ada. Ya, kriteria mineral itu ya yang pertama solid, kristalin, ya artinya dia merupakan padatan ya, bukan cairan, dan dia kristal, ya. Dan dia memiliki specific arrangement or crystal structure. Dia punya struktur kristal masing-masing ya. Mungkin kalian sempat disinggung waktu geologi dasar ya, ada 8 sistem kristal dalam mineral. Yang pertama itu sistem kristal ya. Ada juga yang bentuknya seperti gedung kita ya, gedung di teknik ya, heksagon ya, ada juga yang berbentuk trigonal ya, ada yang berbentuk ortorombik ya. Jadi dia punya sistem atau struktur kristal masing-masing. Kemudian dia terbentuk secara alami, bukan buatan ya. Jadi mineral ini semua terbentuk secara alami. Kemudian memiliki komposisi kimia tertentu ya, bisa terdiri atas satu unsur saja atau senyawa ya, dan beberapa. Kemudian dia inorganik ya, jadi mineral itu tidak terbentuk karena proses organik ya. Gitu. Ya, ini mineral. Pak, bagaimana dengan batu bara? Batu bara bukan mineral, batu bara itu maseral. Ya, maseral, dia terbentuk karena organik. Ya. Kemudian mineral ini ya diidentifikasi berdasarkan physical properties-nya. Ya, tadi kalau di sebelumnya adalah syarat untuk mineral, nah yang ini adalah physical properties dari suatu mineral. Ya, ingat. Mungkin kalian sempat melakukan praktikum geologi dasar ya, ada yang namanya physical properties dari satu mineral. Yang pertama adalah warna ya, kalian tentukan dulu ya warnanya apa ya, warna si mineral itu. Kemudian strik ya, strik atau cerat atau gores garis, jadi kalian mencoba menggoreskan si mineral ini pada keramik atau kaca ya, apa warna ininya, atau menggunakan cutter coba memotong mineralnya ya untuk melihat striknya atau ceratnya. Kemudian hardness. Nah, hardness ini kekerasan. Nah, tadi ya sempat saya singgung skala Mohs ya, skala kekerasan mineral 1 sampai 10 ya, dari talc, gypsum ya, calcit sampai ke topaz, korundum, intan ya, seperti itu. Aster ini adalah kilap. Nah, kilap ini ada kilap metalik atau non metalik. Kilapnya itu seperti kilap logam ya, atau non logam ya. Ini cara membayangkan logam non logam ini sama seperti kalian melihat stainless steel gitu ya, kalau dia mengkilat itu logam ya, kalau dia tidak mengkilat itu non logam, non metalik. Kemudian cleavage ya, cleavage ini adalah belahan ya, ada tidak belahannya dari mineral ini ya. Belahan itu adalah kecenderungan mineral kalau dipukul ya, dia akan mengikuti bidang belahan itu. Kemudian fracture ini pecahan. Nah, bedanya
cleavage dengan fracture. Kalau cleavage ini belahan mengikuti pada polanya, kalau fracture dia tidak mengikuti pola. Nah, dia sama ditempa dengan yang lebih keras. Dia apakah pecah, ya, pecahnya ini ke segala arah atau ke satu arah seperti itu ya. Kemudian tes keasaman ya untuk mineral karbonat. Jadi kalau untuk mineral karbonat direaksikan dengan HCl, ya dia akan ngecos bereaksi. Tapi kalau tidak, maka dia tidak akan ngecos. Ini contoh ya physical properties dari suatu mineral berdasarkan komposisi atomnya. Jadi komposisi atom tadi yang mengakibatkan ikatan-ikatan kimia ya yang ada dalam suatu mineral. Nah, kita lihat di sini ya, warna biru itu adalah sodium atom, warna kuning adalah klorin atom. Nah, itu ada repeat structural unit. Jadi ada pola berulang ya dari suatu ikatan atom. Nah, ini contoh ya SiO 4 ya. Di sini silika oksigen tetrahedron. Nah, ini hampir semua mineral pasti punya komposisi ini. Ya. Nah, ini merupakan ikatan kimia antara satu Si ya silika dengan 4 oksigen. Ikatannya seperti itu, maka bentuk ikatannya adalah seperti di gambar A, B, C, dan D. Ya, mineral ini bisa memiliki chemical composition, ya, komposisi kimia yang sama, tetapi berbeda physical properties karena ikatan strukturnya. Contoh di sebelah kiri ya itu ada intan, ya, intan. Di sebelah kanan itu ada grafit. Ya, ini sama-sama karbon, ya, sama-sama karbon, tapi memiliki physical properties yang berbeda. Ya, kalau di sebelah kiri ini kita lihat ikatan kimianya itu seperti yang saya bilang ya, ikatan kimianya ini sangat kuat. Ya, kita lihat untuk struktur ikatannya dia aromatik semua. Ya. Sedangkan yang di grafit, ya, ikatan kimianya lemah. Nah, kita lihat seperti ini ya. Jadi antara ikatan mineral itu sangat mudah untuk lepas, ya. Nah, sehingga dia menjadi weak atau lemah. Ya. Yang pertama warna. Ya, warna ini menunjukkan property of mineral. Jadi dia lebih saja hanya pada kenampakan fisik luarnya. Ya, kalau mineral secara umum itu memiliki beberapa varian warna ya untuk satu jenis mineral atau satu grup mineral. Ini contoh grup mineral kuarsa. Ini sama-sama kuarsa, ya, tapi memiliki warna yang berbeda. Ya, ini karena ada salah satu elemen tadi atau unsur tadi yang lebih daripada yang lainnya. Jadi sama-sama komponennya SiO4 ya, tapi ada komponen pengikutnya yang dominan. Nah, misalnya aluminium ya, AlSO4 ya, atau magnesium MgSO4 ya, atau kalsitnya kalsiumnya CaSO4 dan sebagainya. Ini mempengaruhi warna daripada mineralnya meskipun sama-sama kuarsa. Ya, ini yang kedua strik. Ya, strik tadi ya yang seperti saya bilang ya digoreskan di keramik gitu ya, atau dipotong dengan cutter misalnya untuk lihat striknya. Jadi kalau kita lihat warnanya hematit ya, hematit ini adalah Fe ya, sumber dari besi, digoreskan ya, hematit meskipun dia berwarna hitam, ketika digoreskan dia memberikan strik yang berwarna coklat.
sini ya banyak sekali ya warna hematit yang kita jumpai di lapangan, sehingga kita agak sulit kalau melihat warnanya saja. Maka harus dilakukan uji strik tadi ya, atau menggariskan dia atau menarik dia di keramik atau di cutter gitu ya, untuk melihat warna apa. Sama-sama hematit semua. Yang ketiga, kekerasan. Ya, ini tadi sempat saya singgung. Kalian juga sudah pernah pelajari ini tentunya di biologi dasar. Dari talc, gypsum, kalsit, fluorid, apatit, ortoplas, quartz, talpas, beruntung intan. Ya, jadi kita lihat di situ batasannya. Ya, cara mengukurnya itu sangat mudah. Ya, kalau sampai 2 itu fingernail, artinya dengan kuku kita garuk-garuk ke mineralnya, dia bisa ikut. Maka itu gypsum. Ya. Kemudian kalsit ini dengan koin, ya, koin tembaga, gitu ya. Kita coret ke mineralnya, dia berbekas. Nah, kemudian fluorid apatit, ya, fluorid apatit dengan pisau, ya, masih bisa dipotong-potong pisau, maka dia 4 atau 5. Kemudian dengan kaca, ya, dengan kaca itu 6. Ya, kemudian kuarsa ini dia sebanding dengan kaca. Nah, dia dengan menggunakan steel file. Ya, kalau kita biasanya melihat kekerasan ini terakhir dengan kaca. Kalau sudah kaca itu tidak tergores, nah, maka dia pasti kuarsa. Ya, sudah di atas dari 6. Ya, tapi kalau dia masih sedangkan kaca masih tergores, maka dia ortoplas, ya, atau ke bawahnya. Jadi tadi kilap ya, metalik or non metalik. Ya. Jadi pertama kali tanyakan ke diri Anda, ya, does this look like it could be made from hard metal or silver? Ya. Jadi kilap ini berarti dia perlu cahaya. Nah, ini yang penting. Anda harus, kalau agak di tempat yang gelap itu menggunakan senter. Kalau di tempat terbuka tinggal cari ada sinar matahari, ya, mengerti yang mengenai objek ini, apakah dia ada kesan mengkilat, ya, shine like a hard metal gitu ya, atau tidak mengkilat. Ya, tidak mengkilat ini ya macam-macam. Ada yang bening, ya, vitreous or glassy itu bening. Nah, jadi beda mengkilat dengan bening. Ya, bening itu seperti kaca itu bening. Ya, kemudian silky, pearly, greasy, waxy, dull, ya, atau buram, ya, atau earthy. Jadi seperti ya, tanah seperti itu kita lihat. Jadi tidak metalik. Ya. Ini contoh yang metalik plaster, ya, kita kenakan cahaya, dia pantulannya seperti pantulan besi atau logam, ya. Ya, seperti tadi saya bilang, kayak stainless gitu ya. Nah, kalau ini sama ya, masih metalik, ya, ada galena, ada pirit. Ya, tadi ada emas, ya. Kemudian ini ada yang kaca, vitreous, ya, kaca kuarsa. Ini silky, ya, seperti garis-garis halus gitu ya, transparan. Kemudian ada cleavage, ada fracture. Ya, cleavage tadi yang saya jelaskan. Fracture ini yang di luar dari yang belahannya. Nah, ini halit, ya, halit dan fluorid. Nah, ini yang memiliki ikatan kristal yang cenderung lemah, ya, jadi kalau kita tutup pasti pecah. Ya. Nah, ini kita lihat dipukul, ya, kalau di kalsit seperti ini, ya, pecahannya. Ini pesannya seperti melembar, ya, atau sheety, cleavage dari nikah, ya. Jadi kalau dipotong-potong, diiris seperti itu.
ini yang konkoidal. Konkoidal ini bentuknya seperti ini, ya. Ada agak bulat-bulat seperti goresan-goresan kuku, ya. Nah, ini tes sama dengan HCl. Ini untuk melihat kalau dia bereaksi berarti dia karbonat, kalau tidak bereaksi berarti dia silikat. Ya, mineral ya terbentuk dari magma, ya seperti kita tahu kemarin ya, kristalisasi. Kemudian ada juga terbentuk dari presipitasi, ya. Jadi mineral yang terbentuk karena ada pengaruh air, ya. Ini yang dari magma, ya. Kita lihat dia terbentuk pada tekanan temperatur tertentu. Presipitasi ini ada pengaruh air, ya, ada evaporasi, kemudian juga precipitate out. Nah, ini banyak terjadi di daerah yang pinggir-pinggir atau pesisir pantai dan laut. Ya, nah, ini mineral pasti terbentuk dalam loose cavities atau lubang-lubang atau rongga-rongga yang sempit, ya. Kemudian pada batuan-batuan samping, ya, yang memiliki rongga juga, ya, selas batuan. Ya. Oke. Mungkin itu yang perlu ditanyakan untuk poster ini dan pengulangan kali. Waduh, muka saya hilang sendiri. Rehan, apakah cukup jelas? Cukup Pak. Jelas Pak. Ya, jadi ya ini kenapa saya share ini, karena jangan sampai ya kalian tidak memahami konsep di awal bahwa untuk proses metabolisme, kemudian untuk membentuk mineral-mineral logam dan logam itu yang harus kita ketahui, yaitu bagaimana kita melihat penampakan batuan tadi dan mineralnya. Nah, dari mineral itu memiliki komposisi, ya, contoh tadi ya intan dengan grafit sama-sama karbon, tapi ternyata komposisi kimianya, ya, itu mempengaruhi daripada ikatan kimianya, sehingga meskipun sama-sama karbon, artinya physical propertiesnya juga dipengaruhi, gitu ya, karena satunya ikatannya sangat kuat, ya, aromatik, gitu, yang satu sangat lemah atau anisotropic. Oke, kemudian yang kedua, tadi juga ada bagaimana kita melihat kilat, ya, atau laser, ya. Nah, ini kan kalian punya nanti pada saat melakukan eksplorasi untuk mencari bahan galiannya, tentu tidak lepas daripada pengamatan fisiknya ini, sehingga penting untuk kalian ketahui, sekaligus menguatkan kembali untuk pemahaman kalian tentang geologi dasarnya. Mungkin itu materi kita pada malam hari ini. Ada yang mau bertanya atau kita skip di next pertemuan, ya, kita bahas tentang endapan sedimenternya, gitu ya, tadi komposisi mineralnya, gitu ya. Cukup jelas, Mas Rehan? Sudah di screenshot semua? Belum Pak, sebentar Pak, saya screenshot. Ya, coba.
Kutai Barat enggak ya? Ada Pak. Mana yang dari Kutai Barat? Saya pengen dengar pendapatnya dulu. Siapa yang dari Kutai Barat? Ya sekian ya. Iya Pak. Kamu di mana di Kutai Barat? Di seberangnya Melak. Oh, di Manar Bulata. Ya. Dari situ Pak. Nah ini sebenarnya ya di Kutai Barat ini kondisinya itu secara geologi itu sangat menarik karena di sana juga kita tahu ya dulu ada perusahaan emas yang cukup besar ya yang namanya PT Chem ya Kalian Ekwator Mining dan itu di Melak dan Tering ya kalau Yesekiel pernah dengar juga berarti di sana ada kompleks batuan beku yang menyebabkan terbentuknya emas ini. Nah,